Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua diberikan kesehatan, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, mumpung belum lama terjadi tragedi Kanjuruhan, kita semua berdoa semoga korban diberikan jalan yang terbaik. Dan ini adalah para martir spiritual. Jadi memang eranya sedang dibukakan untuk kembali ke spiritual. Karena mungkin di daerah Malang sendiri sampai sekarang daerah-daerah lainnya tidak memahami bahwa ada leluhur yang tinggi derajatnya di Kanjuruhan, termasuk Raja Gajayana. Anak muda sekarang banyak tidak mengetahuinya, maka dari itu kita akan bahas di sini sekarang. Nah, kita bahas kerajaan Kanjuruhan. Kerajaan Kanjuruhan ini ada di tahun 675 Saka atau 445 Masehi. Jadi sebelum Majapahit, Singosari, Kediri, Jenggala. Nah, kita bahas dulu sampai terjadinya kerajaan Kanjuruhan. Ini ada dua versi. Yang kita bahas yang pertama dulu, bahwa bermula dari kerajaan Kalingga. Kalingga itu ada di India, cuma di sana kerajaannya Kaling, jadi di Jawa juga mendirikan kerajaan Kalingga. Nah, letak pusat pemerintahnya ada di Jepara dan Pekalongan. Nah, kita mulai pada saat Raja Kartikeya Singa maksud saya. Ini yang versi pertama ya. Raja Kartikeya Singa ini berputra dua, yaitu Dewa Niloka dan Maharani Sima. Nah, Dewa Niloka ini berputra Buswara. Nah, Buswara ini bertahta di Kalingga, India. Dari 630 Masehi sampai 685 Masehi. Jadi kita tidak usah membahas yang itu, kita membahas yang Maharani Sima. Maharani Sima ini punya dua putra, yaitu Rani Dewi Porwati dan Rakyan Narayan. Nah, Rani Dewi Porwati ini menurunkan dinasti Sanjaya yang akan mendirikan Mataram kuno. Sedangkan Rakyan Narayan ini menurunkan dinasti Kanjuruhan. Nah, pada saat punya putra dua ini, maka Kalingga dibagi dua, yaitu Kalingga Utara dan Kalingga Selatan. Kalingga Utara itu nanti menjadi Mataram kuno, Kalingga Selatan menjadi Kanjuruhan. Nah, Kalingga Utara ini kerajaannya ada di Jepara, Pekalongan, sedangkan Kalingga Selatan ada di Malang. Nah, Kanjuruhan ini letaknya di daerah Dinoyo, Mejosari, Trokowasi, Brantas, Metro, Ketawang Gede, Lokwaru, Malang. Batasnya adalah lereng Gunung Kawi. Kanjuruhan ini tipe kerajaannya agraris karena jauh dari pesisir.
Nah, Kanjuruhan ini ada di Prasasti Dinoyo 760 Masehi dan Candi Badut. Raja pertama dari kerajaan Kanjuruhan adalah Dewa Singa. Dewa Singa menurunkan Raja Gajayana. Raja Gajayana ini punya putri bernama Jana Baredeh yang menikah dengan Pangeran Radyaputra. Nah, Pangeran Radyaputra dan Putri Jana ini langsung memerintah kerajaan. Nah, dari sini kita ketahui tidak ada pertikaian antara Mataram Hindu dengan Kanjuruhan. Jadi mereka bekerja sama karena kita melihat sekitar tahun 847 Masehi, Mataram kuno di saat Rakai Pikatan, nah itu Keraton Kanjuruhan menyumbang Candi Perwara di Prambanan yang letaknya sebelah tenggara. Jadi itu bukti bahwa tidak ada peperangan, tidak ada akuisisi kerajaan, tapi mereka saling menghormati. Nah, Raja Kanjuruhan, Rakyan Kanjuruhan itu setelah Mataram berkembang menjadi wilayahnya semakin kecil, yaitu di timur Gunung Kawi, Panawijen, Tugaran, Balingawan, Kebalon, Gumurjo, Truyan, Merjosari, Karuman, Ketawang Gede, dan Dinoyo. Nah, ini versi yang pertama dari Keraton Kanjuruhan. Jadi tidak ada peperangan, sama-sama berkembang pada saat itu karena dari keturunan yang sama, Kartikeya Singa. Lalu ada versi yang kedua. Versi yang kedua sama-sama dari Kalingga. Nah, Raja Kalingga Kartikeya Singa ini membagi kerajaan menjadi dua. Yang pertama, Ratu Sima menjadi Raja Keling atau Ratu Keling. Kemudian Batu Ratnagaluh yang menikah dengan Maharsi Agastya Diakumbayana menjadi raja dari Pucang Sula. Nah, dari Keling dan Pucang Sula ini terjadilah perebutan kekuasaan. Pucang Sula itu letaknya berada di Lasem ya, sekitar Lasem. Kemudian yang di Ratu Sima itu Jepara sampai ke Pekalongan. Jadi terjadi perebutan kekuasaan pada 436 Masehi, di mana di situ dimenangkan oleh kerajaan Keling, sehingga Maharsi Agastya Diakumbayana dan putranya meninggal. Nah, dari Keraton Pucang Sula, Dewi Sibabau mengundurkan diri. Dewi Sibabau itu Ratnagaluh mengundurkan diri, lalu berpesan kepada patihnya bahwa silahkan bawa semua yang ada di Pucang Sula ke arah timur, dirikan di sana, tapi jangan balas dendam atas kematian Resi Agastya dan balas dendam atas kematian atau peperangan ini. Nah, maka Dewi Sibaha ini
Dewi Sibaha ini atau Baturatna Galuh itu memerintahkan Dampu. Dampu itu dulu patihnya untuk memindahkan itu. Maka 2 tahun setelah Dewi Sibaha meninggal, Hang Antang atau Dampu tadi pindahkan Pucang Sula yang dari Cepuri Tulis Selopuro Rembang pindah ke Dukuh Kejuron, Desa Karangbosuki, Malang, Jawa Timur. Itu pada tahun 438 atau 668 Saka. Kemudian Hang Antang ini biasa disebut Prabu Kandilawang. Nah, ini menurunkan Dewa Singa. Dewa Singa menurunkan Gajayana. Nah, anehnya ini dua versi ini juga ada di Prasasti Dinoyo. Jadi, apapun yang terjadi, entah versi yang pertama atau versi yang kedua, yang jelas di situ memang ada perebutan kekuasaan. Karena sama-sama putra dari Kerajaan Kalingga. Tapi setelah pecah menjadi dua, menjadi Mataram Hindu dan Kanjuruhan, maka tidak ada lagi perang saudara. Namun resikonya Kanjuruhan menjadi kerajaan yang terbatas, lebih kecil pengaruh kekuasaannya. Walaupun begitu, Kanjuruhan pada saat itu berkembang pesat dengan agrarisnya. Kerajaan yang berbentuk agraris terutama sejak diperintah Prabu Gajayana. Jadi sedulur, sejauh apa panjenengan mengenal sejarah dari leluhur kita? Jangan lupakan leluhur kita. Leluhur kita sudah berjuang memberikan yang terbaik agar kita bisa belajar dari apa yang terjadi di masa lalu. Bukan untuk kembali ke masa lalu, tapi belajar. Ambil yang baik, tinggalkan yang negatif. Jadi demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya agar bisa berkembang. Dan akhir kata saya itu Bagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.